Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. saya dan juga panjenengan sama-sama meyakini bahwa agama itu adalah ciptaan manusia, kurang lebih begitu ya Mas ya. Lah mau ciptaannya siapa, Mas Yahya? Kita kan sama-sama meyakini juga, mengimani bahkan, bahwa Tuhan itu kan cuma satu, ya. Terus kemudian ada sekian banyak agama. Kalau di Indonesia saja ada kurang lebih berapa? 6 ya, kalau nggak salah ya, 6 agama. Ini belum kita bicara dengan agama-agama di negara-negara lain loh Mas Yahya. Ya, ada berapa banyak agama. Nah kalau Tuhannya cuma satu, terus Tuhan harus menciptakan sekian banyak agama, ini kan itu saja sudah nggak logis cara berpikir kita. Artinya ya buat saya memang benar adanya bahwa menurut saya secara pribadi ya agama itu ciptaannya manusia Mas Yahya, bukan ciptaannya Tuhan. Banyak sekali, mungkin semuanya ya, semua pemeluknya mengklaim bahwa agama Islam ini adalah agama yang langsung turun dari Yang Maha Kuasa, dari Allah ya. Nah ini justru malah jatuhnya malah menyalah-nyalahkan yang lain, mengkafir-kafirkan, agamamu gak bener. Ini sama saja dengan memecah belah ya, menjelek-jelekkan agama lain ya. Ini justru akan membuat perdebatan, bahkan membuat kegaduhan ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu gimana tentang klaim yang seperti ini Mas? Ya, monggo-monggo saja Mas Yahya, silahkan. Mau mengklaim yang seperti apapun itu silahkan. Yaitu tadi loh, cara berpikir kita tidak bisa sama dengan cara berpikir yang lainnya. Demikian pula dengan yang lain dan seterusnya. Artinya apa? Ayo kita ini berpikir yang logis bahwa Tuhan ini cuma satu. Yang memberi nama Tuhan itu juga manusia. Ya. Tuhan ini juga sampai detik ini kita berbicara tentang ketuhanan, tidak banyak orang tahu di mana sih Tuhan itu berada. Koyok ngopo sih dununge Gusti Allah itu ning dimanggoni ya. Nah, sedangkan versi-versi yang diciptakan di dalam agama ini seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah sebuah makhluk atau sosok yang harus disembah dengan tata cara ini bla bla bla. Padahal yang membuat ini semua itu siapa? Ya manusia. Kalau memang agama itu Tuhan yang menciptakan, kenapa harus ada banyak agama? Kalau alasannya adalah untuk perbandingan, untuk pembuktian mana yang setia dan mana yang tidak, ini kan lucu Mas Yahya. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu seperti sosok manusia gitu, seperti kita gitu Mas Yahya. Ya, bisa membedakan baik dan buruk. Enggak seperti itu sebetulnya. Apa ya, disuruh eksperimen ya mungkin ya. Ya sudahlah, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Saya rasa tidak akan pernah ada habisnya ya. Tapi saya mau katakan begini, mungkin niat dan tujuannya sama-sama untuk kebaikan. Tetapi sayangnya di sini sudah ada banyak kepentingan Mas Yahya. Agama ini sudah banyak kepentingan Mas Yahya. Ada kepentingan politik, perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan cari untung sebetulnya Mas Yahya. Siapa yang masanya paling banyak, disitulah yang diuntungkan. Apalagi di negara kita di Indonesia ini. Orang Indonesia ini aslinya nggak punya agama kok. Ya. Tapi justru karena adanya agama ini, para pelaku agama ini tadi melakukan doktrin-doktrin yang salah. Bahkan tafsir di dalam sebuah kitab saja berbeda-beda loh Mas Yahya. Sama kayak undang-undang, ya, berbeda jaksa, berbeda hakim, berbeda pengacara, beda mentafsirkan. Artinya apa? Nah bodohnya kita kalau kita terjebak di sana. Maka ayo kita sama-sama menjalani hidup ini sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ayo hidup damai, hidup rukun. Kamu mau beragama sesuai dengan keyakinanmu silahkan. Kamu beragama sesuai dengan agamamu silahkan. Tetapi jangan sampai kita terjebak dengan doktrin-doktrinnya yang ujung-ujungnya justru hanya akan membuat kita ini kayak di kotak-kotak gitu loh Mas Yahya. Kita jadi terpecah belah. Kita jadi bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ini kasihan gitu loh. Karena sekali lagi
Ayo, semuanya saja. Kalau kita mau belajar tentang agama, ayo kita belajar juga tentang sejarah. Kalau dulu katanya bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam saja, Mas Yahya. Pembuktian secara ilmiah sampai detik ini masih belum ada. Turun ke keturunannya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara sejarah, saya masih ingat betul ketika saya sekolah dulu, ya, saya dari SD, SMP, ada pelajaran tentang sejarah di sana, bahwa manusia itu berevolusi dari zaman manusia purba, Mas Yahya. Kehidupan juga terus berevolusi. Artinya apa? Kalau kita membayangkan seolah-olah manusia pertama dulu adalah Nabi Adam, berarti sudah sempurna dong manusia itu. Kan begitu, Mas Yahya. Ini belum kita kupas, pasti akan jadi perdebatan panjang. Tapi saya tidak mau masuk ke sana lah, ya. Jadi maksud saya begini, terlepas dari agama apa yang paling benar, yang paling baik, monggo saja dijalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ayo hidup rukun. Ayo hidup damai, ayo saling mengasihi, ayo saling menyayangi, saling mencintai. Tidak mengklaim seolah-olah Tuhan ini Pak D kita, seolah-olah Tuhan ini adalah mbah kita, seolah-olah surga itu adalah milik keluarga kita. Kemudian yang lainnya, kafir, yang lainnya murtad, yang lainnya tidak akan pernah bisa masuk surga. Ya jangan gitu dong, ya. Cukup itu ada di dalam hati kamu sendiri saja. Tapi terus kalau itu kamu ucapkan, ya itu tadi. Belum tentu bahwa kamu sendiri itu diakui oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan itu kita ibaratkan sebagai sebuah makhluk. Betul enggak, Mas Yahya? Jadi hidup damai, hidup rukun, itu pesan saya untuk semua. Mungkin saya pernah berpikir bahwa seandainya negara kita ini mungkin nggak ada agama, mungkin justru akan lebih damai mungkin, Mas Yahya. Nggak butuh agama. Nggak ada perpecahannya. Nggak ada perpecahan di dalamnya, ya. Mungkin akan lebih damai, saling menghargai, karena satu tujuan sama kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita jadi, bagaimana kita berlomba-lomba untuk menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Tanpa kita harus di kotak-kotak ini tadi. Gitu loh Mas Yahya. Najis, haram. Kamu masuk neraka kamu. Kamu begini. Janganlah. Ayo kita didik anak cucu kita ini dengan budi pekerti yang luhur, dengan ajaran-ajaran yang baik, yang benar. Bukan berarti kita nggak harus beragama. Enggak, bukan ke sana arahnya. Justru dengan agama ini kita semakin kuatkan lagi pondasi kita, bahwa tujuannya itu sama, ingin mengimani bahwa Tuhan itu ada. Lah kalau tujuannya sama, ngapain kita harus berebut?